Baik, selamat pagi. Mohon izin kepada Ibu Ayunita selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai Intercompany Profit Transaction sebagai syarat ujian akhir semester. Perkenalkan, saya Cecilia Elsya dengan NIM akhir 132 selaku moderator dan anggota tim saya Alika Dwi dengan NIM akhir 133 dan Daniel Carlos dengan NIM akhir 139. Tanpa perlu berlama-lama lagi, baik kita mulai dengan teori yang akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori akan intercompany persediaan. Jadi ketika nanti membuat laporan keuangan konsolidasian untuk memperlihatkan posisi keuangan dan hasil operasi dari dua atau lebih perusahaan berafiliasi, oleh karena itu kita mengenai efek dari transaksi antar perusahaan berafiliasi dari laporan keuangan konsolidasian. Transaksi antar perusahaan dapat menghasilkan saldo akun timbal balik dalam pembukuan perusahaan-perusahaan berafiliasi. Alasannya mengenai laporan laba rugi antar perusahaan adalah manajemen dari perusahaan induk menggunakan semua transaksi antar perusahaan termasuk otoritas penetapan harga dan tanpa kekuatan yang lebih dominan antar perusahaan afiliasi. Tujuannya adalah antar perusahaan memperlihatkan laba dan posisi keuangan dari entitas konsolidasi yang seharusnya tampak bila transaksi antar perusahaan tidak terjadi. Di sini ada langsung ke soal. Contohnya kayak perusahaan EXO yang membentuk perusahaan anak yaitu PT NCT dimulai pada tahun 2010 untuk menjual persediaan barang dagangannya perusahaan induk dengan jalur khusus. Semua pembelian yang dilakukan oleh perusahaan anak dapat dibeli oleh perusahaan induk pada 20% di atas kos perusahaan induk. Selama tahun 2010, perusahaan induk menjual persediaan dengan harga 11.100 ribu kepada perusahaan anak seharga 110 ribu. Sedangkan perusahaan anak menjual semua persediaan tersebut ke luar dari antar perusahaan 150 ribu, baik ke perusahaan EXO maupun perusahaan anak mencatat antar jurnal yang berkaitan dengan persediaan. Next slide. Oke, di sini ada jurnal mengenai pembukuan atas masing-masing perusahaan. Next slide. Oke, di sini ada eliminasi penjualan dan pembelian. Eliminasi statement tersebut dalam kelas kerja konsolidasi dapat saat perhitungan penjualan kos terjual, konsolidasi selesai, eliminasi kelas kerja sebagai berikut. Di sini penggambaran konsolidasi atas jurnal yang tadi. Next slide. Oke, bagian di sini eliminasi laba belum terrealisasi pada persediaan akhir. Persediaan akhir dari pembelian afiliasi memperlihatkan laba dan rugi belum terrealisasi dalam penjualan antar perusahaan karena persediaan tersebut menefisikan transfer harga antar perusahaan daripada kos kuantitas konsolidasi selama tahun 2011. Perusahaan induk menjual dengan harga 90.000 ke perusahaan anak sebesar 180.000 dan perusahaan anak ini maaf ya diganti. Perusahaan anak menjual persediaan sebanyak 150.000 dan masih tersisa 30.000 dan harga 187.500 kepada pelanggannya. Ini jurnal atas pembukuan dua perusahaan. Next slide. Oke, di sini dan terus kerja atas jurnal yang tadi. Entitas konsolidasi melihat sebagai transfer persediaan antar perusahaan dengan kos 150.000 sebesar 100.000. 5/6 ini adalah periodenya dari persediaan ini kemudian terjadi terjual ke entitas luar dengan harga 1.500 sebesar 25.000. 1/6 ini juga periode pelaksanaannya, presiden tersisa pada akhir tahun, entitas konsolidasi merealisasikan laba kotor sebesar 62.500. Ini penggambaran dari jurnal yang tadi kita buat sebelumnya. Next slide. Oke, di sini ada akan menghasilkan kerja. Dari konsolidasi tadi akan menghasilkan penjualan dan kos bahan terjual 180.000. Lalu untuk tes kerja, kedua menunda laba antar perusahaan sebesar 5.000 yang belum terrealisasi, laba kotor kombinasi sebesar 67.500, laba kotor yang sebesar 62.500, dan mengenai persediaan akhir 30.000 dari kos 25.000 ke konsolidasian. Jurnalnya kos bahan terjual dan persediaan. Next slide. Oke, di sini transaksi persediaan dengan penggunaan metode kuitas. Selama tahun 2012, PT EXO menjual, PT Induk menjual persediaan dengan kos 200.000 ke perusahaan anak 250.000 dan perusahaan anak menjual 75% persediaannya sebesar 250.000. Perusahaan anak juga menjual bagian persediaan awal dengan transfer price 30.000 ke konsumen 37.500 and regional sebagai berikut. Di sini ada pembukuan atas perusahaan anak dan perusahaan induk. Next slide. Nah, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang downstream, yaitu di mana penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Jika penjualan dilakukan dengan harga yang sama dengan harga perolehan, berarti tidak ada masalah dalam pelaporan keuangan. Namun, jika harga yang dikenakan berbeda atau lebih tinggi daripada harga perolehan, maka harus dibuat jurnal eliminasi karena perusahaan induk dan perusahaan anak itu merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, transaksi di antara keduanya tidak boleh diakui jika adanya laba.
Next. Kemudian di sini dijelaskan contoh, misalkan sebagai contoh PT induk dan PT anak dimodifikasi untuk mengilustrasikan penjualan downstream dari aset disusutkan. Diasumsikan bahwa PT induk menjual peralatan ke PT anak pada tanggal 31 Desember seharga 7 juta. Lalu diakumulasikan biaya perolehan peralatan PT induk sebesar 9 juta pada saat dibeli pada tanggal 31 Desember 3 tahun sebelum 31 Desember dan telah disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan umur 10 tahun tanpa nilai sisa. Next. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke contoh soal pilihan ganda. Untuk soal pertama itu PT Surya Bangsa mengakuisisi PT Batik Bersama pada Agustus 2001. Pada November 2001, PT Surya Bangsa menjual barang dagang kepada PT Batik Bersama. Apakah sebutan transaksi di atas? Melihat transaksi ini, maka jawabannya adalah penjualan downstream. Kenapa? Karena PT Surya Bangsa selaku induk menjual barang kepada PT Batik Bersama selaku anak. Oleh karena itu, transaksi yang terjadi adalah transaksi penjualan downstream. Untuk soal kedua, bagaimana perilaku jurnal eliminasi jika pada akhir periode persediaan yang diperoleh dari entitas induk belum terjual? Jika pada akhir periode persediaan yang diperoleh dari entitas induk belum terjual, penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut juga harus dieliminasi seluruhnya dengan mengurangi nilai persediaan. Sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya, sebelum terjadi transaksi persediaan intraafiliasi induk dan anak, perusahaan induk atau anak akan membeli terlebih dahulu persediaan dari pihak luar atau non-afiliasi. Bagaimana pencatatan kejadian tersebut jika pembelian dilakukan secara kredit? Jawabannya adalah B, persediaan pada utang usaha. Kenapa? Karena persediaan akan bertambah di sisi debit, karena termasuk akun aset. Selain itu, di sisi kreditnya adalah utang, karena pembelian persediaan itu dilakukan secara kredit. Untuk soal selanjutnya jelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini soal nomor 4, terdapat tiga kondisi yang memungkinkan terjadi pada persediaan tersebut pada 31 Desember atau akhir tahun tutup buku pelaporan keuangan. Kondisinya adalah seluruh persediaan tersebut terjual habis, seluruh persediaan tersebut belum terjual, dan beberapa persediaan tersebut terjual. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian, transaksi tersebut perlu dieliminasi karena masih terjadi dalam kelompok usaha. Ketiga kondisi tersebut memiliki perlakuan jurnal eliminasi yang berbeda. Jadi bagaimana pencatatan jurnal eliminasi untuk mengeliminasi penjualan tahun di mana transaksi terjadi? Kita akan melakukan dengan penjualan di sisi debit dan beban pokok penjualan di sisi kredit. Next slide. Oke, di sini soal nomor 5, laba terpisah perusahaan induk dan perusahaan anak yang merupakan uh, dengan kepemilikan perusahaan anak itu 80% oleh perusahaan induk. Di sini ada uh, gambar mengenai penjualan kos barang, laba kotor, biaya lain, dan laba terpisah. Jadi selama tahun 2020, perusahaan induk atau perusahaan SM menjual persediaannya sebesar 90.000 ke perusahaan anak, yaitu PT YG sebesar 190.000, setengah akan persediaan tersebut belum terjual oleh perusahaan anak. Maka dari itu, berapakah NCI atas laba bersih konsolidasinya? Jadi di sini untuk jawabannya, kita akan melakukan penjualan dan kos barang itu dikurangi, akan menghasilkan laba kotor, dan biayanya itu akan mengurangi laba kotor dan menghasilkan laba bersih konsolidasi. Maka dari itu, NCI yang didapatkan adalah sebesar 75.000 dikali 20 persen, 20%. Lalu bagian pengendalian terhadap laba bersih konsolidasi menghasilkan 6.810.000. Next slide. Oke, di sini untuk soal 6 dan 7, mereka bergabung. Jadi penjelasan ini akan informasi di bawah ini merupakan laba rugi perusahaan induk dan juga anak. Di sini ada penjualan, harga pokok, laba kotor, beban operasi, dan laba bersihnya. Penjualan untuk perusahaan tahun 2012 adalah penjualan hilir dari perusahaan induk ke anak dan total sebesar 195.000 dalam persediaan perusahaan induk tanggal 31 Desember 2021 dan Desember 2022. Terdapat laba yang belum terrealisasi masing-masing sebesar 890 dan 130.000. Next slide. Oke, jadi hasil jawaban yang nomor 6
berapakah besar pendapatan yang diterima oleh hak minoritas tahun 2022? Hak minoritas itu didapatkan dari laba bersih, ditambah dengan laba antar perusahaan, dikurangi laba antar perusahaan hilir, atau induk ke anak, dan penyelesaian laba, hasilnya itu menghasilkan penyelesaian laba, maka hak minoritasnya adalah 429.000. Next slide. Oke, di sini ada soal penggambaran soliditas, maka seberapa besar penjualan yang dikonsolidasikan. Didapatkan dari penjualan gabungan yang 5 juta itu, dikurangi dengan penjualan antar perusahaan, mendapatkan 960, menghasilkan penjualan konsolidasi sebesar 4040. Oke, next slide. Baik, di sini pada soal nomor 8 ditanya pada intercompany profit transaction inventory, laba antar perusahaan biasanya dia dicatat sebagai jawabannya adalah C, pendapatan perusahaan induk. Karena laba antar perusahaan itu merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan induk dari penjualan persediaan ke perusahaan anak perusahaan. Dan laba antar perusahaan itu dalam persediaan biasanya diakui sebagai pendapatan bisnis induk. Next slide. Kemudian eh, pada soal nomor next, next, ya. Pada soal nomor 9 ditanya persediaan dari perusahaan A dijual ke perusahaan B seharga 800.000 dolar. Persediaan tersebut kemudian dijual oleh perusahaan B kepada pihak ketiga seharga 1.200.000 dolar. Eh, Berapa laba antar perusahaan yang dicatat oleh perusahaan AT jika diasumsikan bahwa laba persediaan akan direalisasikan pada penjualan dari perusahaan A ke perusahaan B? Jawabannya adalah B 400.000. Karena laba antar perusahaan yang dilaporkan oleh perusahaan A akan sama dengan selisih antara harga jual ke perusahaan B dan harga pokok persediaan jika diharapkan laba persediaan akan direalisasikan dalam penjualan dari perusahaan A ke perusahaan B. Biaya perolehan dalam contoh ini adalah 800.000 dolar, sedangkan penjualan ke perusahaan B adalah 1.200.000 dolar. Akibatnya laba antar perusahaan diketahui yang seperti jawaban di sini yaitu 400.000. Next. Kemudian soal terakhir yaitu transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan mempengaruhi. Jawabannya adalah A, laporan laba rugi perusahaan induk. Hal ini karena transaksi persediaan yang melibatkan laba antar perusahaan berdampak pada laporan laba rugi induk perusahaan karena laba antar perusahaan merupakan sumber pendapatan dari penjualan persediaan oleh induk perusahaan kepada sister firm atau anak perusahaan. Next slide. Baik, selanjutnya kita masuk ke mini esai. Untuk soal yang pertama, jelaskan perbedaan perilaku jurnal eliminasi yang terjadi jika persediaan yang dibeli dari entitas induk terjual semua ke perusahaan non-afiliasi, persediaan yang telah dibeli dari entitas induk belum terjual sama sekali, dan persediaan yang dibeli dari entitas induk terjual sebagian. Untuk jawabannya adalah, jika seluruh persediaan entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Jika pada akhir periode persediaan yang diperoleh dari entitas induk belum terjual, penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Keuntungan ataupun kerugian atas penjualan tersebut juga harus dieliminasi seluruhnya dengan mengurangi nilai persediaan. Yang ketiga, jika pada akhir periode persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual sebagian, sebagian keuntungan atau kerugian penjualan persediaan yang belum terrealisasi harus dieliminasi. Untuk soal selanjutnya jelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan jelaskan soal mini esai yang kedua. Pihak yang berrelasi antara induk dan anak merupakan jenis dari intercompany sebagai hubungan yang istimewa antara keduanya.
seperti hanya ketika induk menjual suatu barang kepada anak maupun sebaliknya. Maka dari itu ketika terjadinya kondisi tersebut, apa yang dapat terjadi pada pihak induk dan anak dan bagaimana pengungkapan akan sikap relasi antara keduanya. Jadi, ketika nanti terjadinya kondisi tersebut, pihak anak dianggap tidak ada yang menyebabkan seolah-olah tidak adanya transaksi antar keduanya yang nantinya akan menyebabkan pelakuan eliminasi transaksi intercompany yang terjadi pada transaksi tersebut. Dapat dijelaskan pula bahwa prinsip pada transaksi intercompany harus dihilangkan dan jika terjadinya penggunaan akan inventory, maka inventory tersebut harus dihilangkan dan kemudian eh, persediaan atau inventory yang dicatat dalam laporan keuangan harus sesuai dengan kondisi awal inventory pada perusahaan induk. Next slide. Oke, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sini saya akan menjelaskan di mana di sini jelaskan konsep dari intercompany profit transaction in inventory dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Jawabannya, jadi ketika perusahaan menjual inventaris ke anak perusahaan terkait atau perusahaan sejenis, transaksi laba antar perusahaan dalam inventaris itu terjadi. Kemudian kesepakatan ini memerlukan penjualan barang atau saham antar bisnis yang berada di bawah kepemilikan atau kendali yang sama. Dan data ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang dampak transaksi antar perusahaan terhadap hasil operasi perusahaan secara keseluruhan. Data ini memberikan gambaran rinci tentang dampak transaksi antar perusahaan terhadap hasil operasi perusahaan secara keseluruhan. Next slide. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal study case. Di sini ada soal Big Company mengakuisisi 90% saham Small Company pada tahun 2010. Berikut merupakan laba terpisah antara Big Company dan Small Company untuk tahun 2010. Bisa dilihat di sini ada laba terpisahnya. Selama tahun 2010, Big Company menjual barang dagang kepada Small Company seharga 150 juta. Harga perolehan barang dagang tersebut adalah 75 juta. Pada akhir tahun 2018, setengah dari barang dagang yang dibeli dari Big Company masih tersisa di gudang. Diminta. Buatlah jurnal terkait transaksi di atas dan jurnal eliminasi yang diperlukan selama tahun 2010 dan buatlah laporan laba rugi konsolidasi Big Company dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010. Untuk jawabannya, di sini kita akan pertama-tama membuat jurnal transaksi. Di sisi kiri ada jurnal Big Company, di mana kita akan mencatat perolehan persediaan dari pihak ketiga. Jurnalnya adalah persediaan pada kas nilai 75 juta. Selanjutnya kita akan mencatat penjualan kepada small company atau perusahaan anak senilai 150 juta. Jurnalnya adalah kas pada penjualan senilai 150 juta. Selanjutnya kita akan mencatat HPP penjualan kepada small company, yaitu jurnalnya adalah beban pokok penjualan pada persediaan senilai 75 juta. Nah, untuk sisi small company, jurnal itu adalah persediaan pada kas. Nah, jurnal ini untuk mencatat pembelian persediaan dari perusahaan induk. Selanjutnya akan dibuat jurnal untuk mencatat penjualan kepada pihak ketiga. Jurnalnya adalah kas pada penjualan. Kenapa di sini tidak ada angkanya? Karena di soal tidak jelaskan berapa nominal penjualan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat HPP penjualan kepada pihak ketiga. Jurnalnya adalah beban pokok penjualan pada persediaan senilai 37.500. Kenapa 37.500? Karena persediaan yang dibeli dari induk itu terjual setengah. Setengah dari 75 juta adalah 37.500. Selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi, di mana kita akan mengeliminasi penjualan intraafiliasi. Jurnalnya adalah penjualan pada beban pokok penjualan senilai 150 juta. Selanjutnya kita akan mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas persediaan yang belum terjual. Jurnal adalah beban pokok penjualan pada persediaan senilai 37.500. Untuk menghitung laba yang belum direalisasi persediaan yang belum terjual adalah penjualan dikurang HPP dibagi 2. 150 juta dikurang 75 juta dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 37.500. Selanjutnya di sini adalah laporan laba rugi konsolidasi, di mana di sisi kiri adalah laba terpisah yang kita lihat di awal soal, yaitu adalah sales pada big company senilai 900 juta dan small company 450 juta, di mana kita akan melakukan eliminasi terkait penjualan big kepada small company, di mana kita akan mengeliminasi 150 juta, posisinya di debit. Dengan demikian, sales consolidation-nya itu senilai 1,2 miliar. Selanjutnya untuk cost of sales,
pada big company senilai 400 juta dan small company senilai 150 juta. Yang dimana kita akan melakukan eliminasi beban pokok penjualan big company kepada small company senilai 150 juta, posisinya di kredit, dan kita akan uh, mengakui terkait laba yang belum direalisasi atas persediaan belum terjual, diakuinya itu sebagai cost of sales senilai 37.500.000. Posisinya di debit. Selanjutnya untuk gross profit kita dapat senilai 762.500.000, di mana pengurang dari 1,2 miliar kurang 437.500. Selanjutnya terkait other expense, pada big company senilai 100 juta dan small company senilai 50 juta. Untuk other expense ini tidak ada adjustment maupun elimination sehingga nilainya adalah 150 juta. Maka income-nya adalah 612 juta 500 ribu rupiah. Di sini ada NCI share senilai 25 juta di posisi debit. 25 juta ini didapat dari total income small company yaitu 250 juta dikali 10% senilai 25 juta. Dengan demikian, dari controlling net income-nya adalah 587.500. Selanjutnya ini adalah rangkuman dari laba rugi konsolidasi antara big company dan anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, di mana sales ada senilai 1,2 miliar, cost of sales senilai 437.500, maka menghasilkan gross profit senilai 762.500. Maka terdapat other expense senilai 150 juta, maka consolidated income itu senilai 612.500. Di sini terdapat NCI 10% untuk mengurangi consolidated income-nya itu senilai 25 juta, maka CI share-nya atau CI net income itu adalah 587.500. Untuk saya sekian, saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.